Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah kita sekarang masih ada di dalam bulan puasa, bulan yang penuh rahmat dan maghfirah ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Allah selalu memberikan kepada kita kesehatan, panjang umur, serta penuh dengan barokah insya Allah ya. Oke teman-teman, pada saat ini saya akan mencoba untuk nge-live sebentar berkaitan dengan mengenai ilmu tauhid ya. Ilmu tauhid tentunya ilmu yang sangat wajib dipelajari. Ketika kita tidak paham ilmu tauhid, berarti kita tidak paham akidah. Kalau kita tidak paham akidah, berarti kita sama aja dengan tidak berakidah ya. Kalau kita nggak berakidah, berarti kita nggak bertauhid. Nah kalau kita tidak bertauhid, tidak beriman kali ya. Kalau nggak beriman, terus bagaimana nanti? Kayak orang kafir, nauzubillah ya. Nah oleh karena itu pantas sekali ya ada sebuah keterangan mengenai ilmu tauhid ini, ilmu yang sangat paling utama, bahkan peringkatnya nomor 1, bahkan kewajiban bukan umat Islam saja, hingga orang yang namanya semua manusia ya. Semua manusia diwajibkan yang paling pertama adalah mengenal siapa Tuhannya. Di kalimatnya awal wajibin alal insan ma'rifat. Yang paling pertama wajib buat manusia itu mengenal siapa yang menciptakannya. Kemudian apa tujuan zat yang menciptakan kita sampai kita diciptakan, apa tujuannya? Nah kemudian setelah itu kita tujuannya untuk apa, dan pada gilirannya nasib kita oleh Sang Pencipta akan dibawa ke mana, nasib kita nanti akan ada di mana. Nah ini yang disebut kaitan dengan ketauhidan. Kenapa sih bahasanya harus tauhid ya? Arti daripada tauhid asal muasal berarti wahidun, satu. Nah, kita berangkat dari yang satu menuju untuk hal yang satu. Siapa yang satu? Ya, Sang Pencipta, gitu ya. Sang Pencipta yang menciptakan kita. Oke teman-teman, terkait mengenai Sang Pencipta ini, coba kita pelajari ya. Kita pikirkan, karena kewajiban kita sebagai manusia tentunya ya, secara umum kita diberikan akal, dan akal ini tentunya untuk berpikir. Coba kita pikirkan mengenai, bicara dulu Sang Pencipta, kita cari mengenai konsep ketuhanan ya. Mengenai Sang Pencipta ini bisa dijelaskan, bisa juga ya, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, Sang Pencipta ada yang menciptakan. Yang pertama nih, Sang Pencipta ada yang menciptakan. Yang kedua, Sang Pencipta bisa jadi menciptakan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, Sang Pencipta bisa jadi wajib adanya, gitu ya. Nah coba kita pikirkan lagi, seandainya ada Sang Pencipta tapi dia diciptakan. Ada Sang Pencipta nih, tapi dia juga diciptakan. Kira-kira Sang Pencipta yang diciptakan ini wajib gak disembah? Sang Pencipta yang diciptakan ini kira-kira lemah apa enggak? Kalau ada Sang Pencipta diciptakan, kira-kira dia akan butuh yang lain apa enggak? Tentu
kalau sang pencipta ini diciptakan, pertama dia butuh dengan yang lain. Kenapa? Dia butuh dengan penciptanya. Dan pasti dia akan terbatas. Ya. Kemudian juga sang pencipta ini kalau diciptakan berarti dia juga akan lemah pada gilirannya. Jadi butuh kepada yang lain, terbatas dan lemah. Nah, kalau sang pencipta ini ternyata diciptakan, untuk sang pencipta yang diciptakan berarti kita tidak layak untuk menyembahnya. Ya. Karena dia juga sama seperti kita. Ketika kita menyembah kepada sang pencipta, yang sang pencipta itu masih diciptakan, pasti dia ketika punya aturan-aturannya yang sifatnya untuk pribadinya, untuk kebutuhan dirinya sendiri. Gitu. Pasti aturan-aturannya menjurus kepada kepentingan. Kalau kita misalkan taat kepada sang pencipta yang diciptakan. Nah, untuk kemungkinan yang kedua, sang pencipta menciptakan dirinya sendiri. Nah, pertanyaannya mungkin apa enggak? Kalau ada misalkan, atau ada gak kira-kira sang pencipta menciptakan dirinya sendiri? Di satu sisi dia makhluk karena diciptakan, dan di sisi lain dia khalik karena dia juga menciptakan. Yang menciptakannya dia juga. Nah, untuk sang pencipta yang menciptakan dirinya sendiri, kira-kira layak gak kita menyembah kepada sang pencipta seperti ini? Atau mungkin gak misalkan ada yang namanya sang pencipta tapi dia menciptakan dirinya sendiri. Jadi sang penciptanya yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Sepertinya tak janggal. Akal kita janggal, gak bakalan bisa menerima. Nah, coba kita lihat yang ketiga, sang pencipta yang wajib adanya. Sang pencipta yang tidak ada pernah lemahnya, dan sang pencipta yang tidak ada batasnya. Kenapa? Karena dia tidak diciptakan. Karena dia berdiri dengan sendirinya. Nah, kira-kira yang layak disembah, coba pikirkan. Apa yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Nah, maka pemikiran kita, akal kita akan kembali kepada akal yang sempurna, yang cemerlang, yang layak kita sembah, yang layak kita ikuti semua aturan-aturannya. Tentu sang pencipta yang ketiga nih, yang wajib adanya. Dan ini layak disebut Tuhan, layak disebut Allah. Berarti kita harus menyembahnya, sang pencipta yang benar-benar tidak lemah-lemah, tidak membutuhkan yang lain, dan tidak diciptakan. Dan itulah zat Allah. Ya. Yang segala-galanya beda, ilmunya beda, tidak seperti ilmu manusia. Dan kita tidak tahu ilmunya Allah. Kemudian af'alnya, kerjanya Allah kayak gimana kita nggak tahu. Termasuk zatnya kayak gimana nggak tahu. Bahkan sifat Allah kita nggak tahu. Kalau kita misalkan tahu sifat Allah, Allahnya aja kita nggak lihat, ya. Zat Allah kita nggak melihat. Yang kita tahu mengenai adanya Allah, kita berdasarkan tanda-tandanya yang diciptakannya. Jadi sekali lagi, coba kita pikirkan, perkara yang gaib adalah perkara yang kita tidak tahu. Sehingga ketidaktahuan ini perkara gaib, kita tidak perlu menerawang, memikirkan bagaimana ini, bagaimana itu, seperti apa. Gak perlu. Perkara yang namanya perkara-perkara gaib, cukup percaya bahwa Allah itu ada. Dan yang diciptakannya termasuk yang gaib, malaikat itu ada, jin itu ada, iblis itu ada, malaikat itu ada. Selesai. Allah itu mempunyai sifat-sifatnya Allah kayak gimana kita nggak tahu. Allah itu mempunyai zat, dan zat Allah itu kayak gimana kita nggak tahu. Bentuk kerjanya Allah kayak gimana kita nggak tahu. Ya. Termasuk pekerjaannya, zatnya, ilmunya kita nggak tahu. Tapi kita percaya. Kenapa? Karena kepercayaan kita berdasarkan ada Rasul yang menjelaskan dan dia membawa risalah berupa Al-Quran.
Nah, dari sini kita timbul keyakinan. Mungkin teman-teman untuk hal ini bisa kita pikirkan, dan pada gilirannya insya Allah kita akan selalu belajar dan terus menggali tauhid. Karena ilmu tauhid ini atau ya kewajiban kita meyakini bahwa adanya Sang Pencipta ini kewajiban semua manusia. Kalau kita tidak yakin, tidak punya tauhid, berarti kita tidak punya akidah. Kalau kita tidak punya akidah, berarti kita tidak punya iman. Kalau kita tidak punya iman, subhanallah, bahasa apa lagi kalau bukan disebut kafir. Oke, mungkin yang bisa saya sampaikan itu aja dulu. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.